Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Puspasyaning Tias SPDGR dalam pertemuan kedua materi konsep dasar sejarah. Pertemuan kedua ini kita akan berbicara tentang cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Seperti yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan pertama, cara berpikir dalam sejarah itu ada 3. Yang pertama, cara berpikir kronologis. Yang kedua, cara berpikir diakronik. Dan yang ketiga adalah cara berpikir sinkronik. Berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin yang berarti dengan dan kronos yang berarti waktu. Jadi, sinkronik itu adalah mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Untuk ciri-cirinya, sinkronik yang pertama, mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu. Yang kedua, menitik beratkan kajian peristiwa pada pola, gejala, dan karakter. Yang ketiga, bersifat horizontal. Yang keempat, tidak ada konsep perbandingan. Yang kelima, cakupan kajian lebih sempit dari diakronik. Yang keenam, kajian sistematis. Dan yang terakhir, sifat kajian mendalam. Sebagai contoh, cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah adalah misalnya seorang sejarawan ingin menyusun sejarah perekonomian bangsa Indonesia pada zaman Jepang. Hal yang dia lakukan yaitu meneliti gejala atau fenomena perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia yang terjadi pada masa pendudukan Jepang itu saja. Tidak ada tulisan yang membandingkan dengan kondisi ekonomi masa pendudukan Jepang di tempat yang lain. Jadi tadi contoh Ibu telah menjelaskan ciri-ciri sinkronik, yaitu mengkaji peristiwa secara yang terjadi pada masa tertentu, yaitu masa pendudukan Jepang. Yang dititik beratkan adalah gejala atau pola atau kehidupan ekonomi pada masa itu. Sifatnya horizontal dari kiri ke kanan. Kemudian yang keempat, tidak ada konsep perbandingan, jadi kita tidak membandingkan kehidupan bangsa-bangsa lain yang dijajah oleh Jepang selain bangsa Indonesia, hanya membicarakan tentang bangsa Indonesia. Kemudian cakupan kajiannya lebih sempit dari diakronik. Seperti yang kita tahu, diakronik itu sifatnya vertikal dari atas ke bawah, sementara kalau sinkronik horizontal dari kiri ke kanan. Jadi maksudnya cakupan kajian yang lebih sempit itu kita hanya membicarakan waktu tertentu, misalnya waktu A. Nah, tapi kalau misalnya diakronik kita membicarakan waktu A sampai waktu D misalnya. Nah, ini maksudnya kajiannya lebih sempit dari diakronik. Kemudian kajiannya sistematis karena tersusun, misalnya yang tadi Ibu sebutkan itu disusun dalam sebuah buku, misalnya kajiannya sistematis dari ada judul, kemudian latar belakang kenapa peristiwa itu terjadi, kemudian prosesnya bagaimana setelah peristiwa itu terjadi, dan saat ini bagaimana keadaannya. Itu kan sistematis ya. Kemudian yang terakhir adalah sifat kajian yang mendalam. Jadi kalau yang tadi Ibu sebutkan ekonomi, berarti kita membicarakan ekonomi secara mendalam. Selanjutnya kita membicarakan tentang konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah, di mana perubahan itu adalah transformasi peristiwa atau kejadian, dan perubahan itu dapat terjadi secara cepat ataupun lambat. Nah, contoh perubahan yang terjadi secara cepat itu adalah peristiwa pengeboman kota Nagasaki dan Hiroshima di Jepang yang berlangsung di tanggal ini berlangsung di tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 yang membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Yang kemudian di tanggal 17-nya Indonesia merdeka, berarti proses ini berlangsung secara cepat hanya beberapa hari saja. Kalau perubahan yang terjadi lama itu misalnya adalah penerapan politik etis di Hindia Belanda yang lambat laun mendorong kebangkitan nasional Indonesia pada awal abad ke-20. Seperti yang kita tahu, penerapan politik etis yang terdiri dari imigrasi, kemudian edukasi, kemudian irigasi, itu membuat bangsa Indonesia
Terutama dari edukasi membuat bangsa Indonesia sadar bahwa kita harus bangkit. Kita harus bergerak bukan secara kedaerahan, tapi harus bergerak sebagai satu kesatuan daerah, yaitu Indonesia. Supaya Indonesia lebih cepat merdeka dan lebih cepat bebas dari penjajahan. Yang kedua, keberlanjutan. Keberlanjutan adalah berjalannya suatu peristiwa secara berkesinambungan, konsisten, tanpa terputus dalam kurun waktu yang lama. Keberlanjutan ini berlangsung secara garis lurus sampai terjadinya perubahan sehingga berlanjut secara zigzag. Jadi awalnya keberlanjutan secara garis lurus, kemudian lama-kelamaan akan berlangsung secara zigzag. Nah, ya. Contohnya adalah Wangsa Sailendra yang berkuasa di Jawa selama 250 tahun. Seperti yang kita ketahui bahwa pada masa Kerajaan Hindu-Buddha ada beberapa wangsa yang berkuasa di Jawa. Dari yang pertama ada Wangsa Sanjaya, kemudian dilanjutkan di sini ada Wangsa Sailendra, ada Wangsa atau dinasti Isyana, kemudian Girindra, Demak, Pajang, dan Mataram. Ini kan berlangsung lama, selama 250 tahun. Kemudian, perubahan dan keberlanjutan dapat kita ketahui dengan cara membandingkan dua atau lebih peristiwa atau kejadian masa lalu. Misalnya, Ibu contohkan adalah, untuk mengetahui perkembangan bahasa Indonesia, kita dapat membandingkan kebijakan pemerintah kolonial Belanda dengan pemerintah pendudukan Jepang. Selain itu, kita juga dapat membandingkan perkembangan bahasa Indonesia pada masa kebangkitan nasional dengan masa sekarang. Kalau di zaman penjajahan dulu, bahasa Indonesia dibarengi dengan penggunaan bahasa kolonial yang menjajah bangsa Indonesia. Tapi sekarang ketika Indonesia sudah merdeka, bahasa yang digunakan adalah hanya bahasa Indonesia di semua lini kehidupan. Selanjutnya, kita membicarakan arti penting sejarah. Ibu mengutip dari Kunto Wijoyo, di mana sejarah ditulis di sepanjang peradaban dan di sepanjang waktu cukup menjadi bukti bahwa sejarah itu perlu. Kemudian dari Soekarno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dari Cicero, ada sebuah istilah yaitu Historia Magistra Vitae, di mana sejarah sebagai guru yang baik. Jadi, Ibu ambil kesimpulan bahwa sejarah dijadikan sebagai pengalaman yang bisa menjadi suatu pedoman atau pegangan hidup bagi suatu bangsa pada masa sekarang dan masa depan. Jadi, inilah fungsi sejarah sebagai suatu bangsa. Jadi, sejarah bukan hanya suatu bangsa, tapi kita juga mempunyai sejarah sendiri. Apa yang kita lakukan kemarin seharusnya bisa jadikan pedoman dan pegangan hidup untuk bertindak di masa kini supaya kita memperoleh hasil yang lebih baik di masa yang akan datang. Selanjutnya, kita berbicara dengan nilai-nilai sejarah. Yang pertama adalah semangat gotong royong di dalam kehidupan masyarakat. Semangat gotong royong ini ada sejak zaman dulu sampai sekarang. Zaman dulu buktinya ketika mereka hidup dengan keadaan alam yang sangat ekstrim, mereka harus bergotong royong, misalnya membuat rumah dan lain sebagainya. Sekarang pun semangat gotong royong itu ada, terutama di daerah pedesaan pun kita masih sering banyak orang bergotong royong membuat rumah atau membuat jalan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah musyawarah, yang merupakan bentuk pemecahan masalah dengan jalan membicarakan bersama sampai ada kata mufakat. Seperti di zaman dulu ketika memilih kepala suku, maka harus diadakan musyawarah dulu. Memilih siapa yang paling kuat, siapa yang pantas untuk menjadi kepala suku. Nah, sekarang pun musyawarah masih ada, misalnya di kelas saja ketika akan memilih ketua kelas, pasti akan diadakan musyawarah sampai ketemu siapa yang akan menjadi ketua kelas. Kemudian dilanjutkan dengan semangat tolong-menolong yang merupakan benih adanya rasa kemanusiaan. Seperti yang kita tahu di zaman dahulu ketika terjadi perang, banyak yang terluka. Di sana bangsa Indonesia tolong-menolong membantu yang terluka supaya bisa segera pulih kembali. Sampai sekarang pun jiwa tolong-menolong itu ada, terutama terlihat ketika masa pandemi seperti ini, semangat tolong-menolong terutama dari masyarakat Indonesia. Misalnya ketika ada yang keluarganya terpapar yang harus isolasi mandiri, maka tetangganya harus tolong-menolong mencukupi kebutuhan keluarga yang sedang melakukan isolasi mandiri.
Kemudian yang keempat adalah adanya rasa cinta tanah air yang merupakan rasa memiliki bangsa dan negaranya dengan kesanggupan pengorbanan seluruh jiwa dan raga demi kehormatan bangsa. Jadi kalau misalnya kalian sebagai siswa, kalian merasa cinta terhadap tanah air kalian, belajarlah dengan giat, jadilah orang yang berguna bagi bangsa nantinya, karena siapa penerus bangsa Indonesia nantinya? Diri kalian sendiri. Jadi untuk pertanyaan terkait dengan nilai sejarah, tanyakan dalam diri kalian apakah di dalam diri Anda sudah tertanam nilai-nilai yang di atas. Semoga nilai-nilai tersebut ada dalam diri kalian sehingga belajar sejarah itu ada gunanya, banyak gunanya. Ya, kemudian Ibu lanjutkan. Ada manfaat sejarah. Jadi manfaat belajar sejarah itu ada 3. Yang pertama adalah manfaat rekreatif, di mana sejarah membawa pembacanya seolah-olah berkelana menembus dimensi ruang dan waktu. Kenapa? Karena sejarah yang kita bicarakan adalah masa lalu. Kita diajak oleh penulis atau para sejarawan untuk membayangkan bagaimana keadaan yang terjadi pada masa lalu, bagaimana keadaan yang dialami oleh masyarakat Indonesia pada saat penjajahan, bagaimana keadaan bangsa Indonesia pada saat memproklamasikan kemerdekaan. Kemudian yang kedua adalah manfaat inspiratif, di mana sejarah memberikan inspirasi kepada para pembacanya. Jadi ini dikaitkan dengan banyaknya buku-buku misalnya terkait dengan perjuangan pahlawan dalam peristiwa tertentu. Biografi misalnya biografi tokoh tertentu, ini adalah manfaat inspiratif dari adanya sejarah. Kemudian yang ketiga adalah manfaat edukatif, di mana sejarah memberikan kearifan dari masa lampau untuk melangkah ke masa depan. Ini juga kita rasakan di mana kalian sebagai siswa SMK belajar sejarah supaya kalian mempunyai kearifan terkait dengan apa yang telah terjadi di masa lampau. Dan untuk manfaat sejarah ini, tanyakan pada diri kalian, menurut kalian manfaat apa saja sih yang bisa diambil dari mempelajari sejarah? Semoga dengan belajar sejarah ini kalian memperoleh banyak manfaat dari adanya peristiwa sejarah yang nantinya akan kita pelajari. Ibu lanjutkan. Dari Ibu, pesan terakhir pada mata pelajaran sejarah di bab 1 tentang konsep dasar sejarah bahwa kita bisa belajar bertanggung jawab melalui sejarah. Kita tahu bahwa sejarah itu adalah studi tentang kehidupan manusia dalam konteks waktu, dan kesinambungan waktu dalam sejarah menjadi contoh terhadap apa yang misalnya apabila kalian ketika duduk di bangku SMP belajar dengan rajin dan serius, maka ketika duduk di bangku SMK atau SMA tidak menutup kemungkinan prestasi menjadi lebih baik. Begitu pula sebaliknya ketika SMP misalnya kalian malas-malasan, tidak serius, nilainya buruk, maka ketika mendaftar SMK atau SMA mungkin kalian akan kesulitan untuk memperoleh sekolah yang baik menurut kalian. Jadi kemungkinan prestasinya juga akan mengikuti apa yang telah kalian lakukan di masa yang dulu, di masa SMP. Kemudian yang lebih luas adalah dalam konteks berbangsa, di mana kebesaran masa lalu harus memberikan inspirasi semangat masa kini, bagaimana harus menjadi bangsa yang besar. Kebesaran masa lalu bangsa Indonesia harus memberikan inspirasi bagaimana agar dapat menjadi bangsa yang maju dan bangsa yang disegani oleh bangsa lain. Selanjutnya, karena materi sudah selesai, Ibu akan memberikan evaluasi untuk pertemuan 1 dan 2. Jika kalian ingin mengetes kemampuan kalian, silakan kalian stop video ini, kemudian kalian baca soal yang Ibu berikan, kemudian kalian kerjakan di buku, dan setelah selesai nanti videonya play kembali karena akan ada pembahasan terkait dengan soal-soal yang Ibu berikan. Silakan kalian stop. Soal yang pertama adalah jelaskan hubungan antara syajaratun atau pohon sebagai asal kata sejarah dan kehidupan manusia. Nah, jawabannya adalah bentuk pohon ini kemudian dihubungkan dengan skema dari silsilah keluarga raja dari dinasti tertentu. Soal yang kedua, jawabannya tulis dan jelaskan 3 unsur penting dalam sejarah. Yang pertama adalah manusia, yang merupakan pelaku dalam setiap peristiwa sejarah. Yang kedua, ruang, yang merupakan tempat terjadinya peristiwa sejarah yang memberikan gambaran yang jelas kepada kita bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata. Yang ketiga, waktu,
yang merupakan batasan temporal dari setiap peristiwa yang telah terjadi atau perjalanan hidup manusia yang meliputi masa yang lampau, sekarang, dan masa yang akan datang. Kemudian kunci jawaban soal yang ketiga, jelaskan tujuan penulisan kronik oleh para musafir dan pendeta. Tujuannya ada 3. Yang pertama adalah agar kita dapat mengetahui dan memperoleh gambaran tentang kondisi masyarakat Nusantara di suatu tempat pada masa lalu. Yang kedua, agar kita dapat dengan mudah menarik manfaat dan makna dari hubungan antar peristiwa yang terjadi. Dan yang ketiga, agar kita mampu mengidentifikasi suatu permasalahan dan menemukan solusi yang tepat sebagai pemecahan masalah. Jawaban untuk soal yang keempat yaitu apa yang dimaksud dengan periodisasi, dan jelaskan. Periodisasi adalah pengklasifikasian peristiwa sejarah dalam tahap dan pembabakan tertentu. Seperti yang kemarin sudah Ibu jelaskan bahwa contohnya adalah periodisasi mata pencaharian. Dari yang awal manusia mengenal berburu dan meramu, berkembang menjadi bercocok tanam, berkembang lagi menjadi bercocok tanam tingkat lanjut, di mana bercocok tanam dan berternak dilakukan dalam masa itu. Kemudian yang terakhir adalah masa perundagian. Kemudian yang kelima adalah jelaskan pengertian kronologi, kronik, dan sinkronik. Kronologi adalah berpikir secara runtut sesuai dengan urutan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kronik adalah catatan perjalanan yang ditulis oleh para musafir, pendeta, dan pujangga pada masa lalu. Sinkronik adalah cara berpikir dalam mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Itulah jawaban dari 5 soal evaluasi yang Ibu berikan. Semoga jawaban kalian betul. Jika masih kurang tepat, silakan kalian review kembali video Ibu di pertemuan pertama dan pertemuan kedua supaya kalian lebih paham. Dan untuk pertemuan kedua ini, Ibu cukupkan sekian, dan Ibu ucapkan terima kasih telah menyaksikan video Ibu di pertemuan kedua ini. Ibu minta maaf jika ada kesalahan, dan sampai bertemu lagi di video untuk pertemuan ketiga mata pelajaran sejarah Indonesia. Dan jangan lupa like jika kalian suka, komen jika kalian ada pertanyaan, nanti akan Ibu jawab, dan jangan lupa kalian subscribe. Sekian dari Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.